Kalau relationship lu bikin capek, bikin lu sering ngeraguin diri sendiri, tapi anehnya susah banget dilepas. Itu bukan karena lu terlalu cinta, tapi karena pola toksik yang udah nyangkut di alam bawah sadar lu. Hai, gue Mika, NLP practitioner yang akan bantu lu bangun healthy relationship. So, let's talk about it. Di satu sisi ada bagian dari diri lu yang merasa relationship ini melelahkan, gak bikin gue bertumbuh. Tapi, di sisi lain, ada bagian dari diri lu yang masih ngerasa terikat, bahkan tanpa alasan yang jelas. Dan mau lu masih di dalam toxic relationship, atau sudah keluar, konfliknya sama. Kepala lu pengen lu sehat, tapi action yang lu lakuin bertolak belakang. Biasanya di skenario ini orang akan tenangin diri dengan, nanti gue juga sembuh, time will heal, atau mungkin gue terlalu sensitif. Kalimat-kalimat ini bukan berarti lu bodoh, tapi ini coping mechanism supaya rasa kehilangan belum perlu dirasain sekarang. Simply, lu belum siap melepaskan. Dan semakin lama lu melepasnya, lu akan terbiasa dengan rasa sakit, sehingga di kasus ekstrim lu bisa merasa relationship yang tenang itu hambar. Belief system ini gak lahir dari fakta, tapi dari kebiasaan dan pola yang berulang. Otak lu belajar, rame sama dengan hidup, tenang sama dengan kosong. Di NLP, ini kerjaannya metamind. Metamind itu bagian dari pikiran bawah sadar yang tugas utamanya menjaga lu tetap aman lewat hal yang familiar. Jadi, ketika emosi yang sama terus berulang, konflik, tegang, baikan, lega, metamind bakal nyimpen polanya sebagai sinyal penting. Metamind akan bilang, memori ini dikenal, memori ini aman, dan jangan dilepas. Makanya, walau logika lu udah capek, walau kepala lu tahu ini gak sehat, tubuh lu tetap nolak untuk pergi. Dan di titik ini, biasanya orang langsung nanya, kalau gue udah paham polanya, terus gue harus ngapain? Jawabannya bukan langsung ambil keputusan besar, bukan juga maksa diri buat pergi. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah satu hal kecil, menyadari. Sebelum lu nyoba bertahan atau pergi, lu perlu sadar dulu apa yang sebenarnya lu rasakan di hubungan ini. Tanya ke diri lu dengan jujur, di relationship ini gue ngerasa bernilai karena apa? Karena gue diperjuangkan, dibutuhkan, atau dianggap penting. Dan ini akan menjawab pertanyaan kenapa lu terikat. Mulai dari sini, kelihatan satu hal penting. Yang lu pertahanin bukan cuma orangnya, tapi rasa berarti, rasa dibutuhkan. And it's all about what you feel. Step 2, memutus. Ketika pola toksik ini muncul di kepala lagi, lu harus kasih perintah ke otak lu. Ini pola lama, pola ini nggak baik, dan gue mau perlahan-lahan lepas dari pola ini. Tujuannya bukan kabur, tapi menginterupsi refleks otomatis sebelum tubuh lu nyeret balik ke loop yang sama. Dan step terakhir, transformasi. Sekarang tugasnya bukan ninggalin orangnya, tapi mindahin sumber emosi. Kalau yang lu cari rasa aman, lu harus bangun lewat rasa tenang dan belajar mindfulness. Kalau rasa dicintai, bangun lewat self-love. Karena lu nggak bisa mencintai orang lain kalau lu belum mencintai diri lu sendiri. Kalau yang lu cari validasi, bangun lewat self-respect. Perlahan-lahan, tapi konsisten. Kalau lu nanti berhasil nerapin framework, menyadari, memutus, dan transformasi, lu bisa berhasil membangun relationship yang sehat. Tapi jangan kaget kalau nanti healthy relationship rasanya sepi, datar. Itu bukan tanda lu salah arah. Itu tanda tubuh lu lagi belajar bahasa yang baru. Sekarang, gue minta kalian untuk refleksi sebentar. Apa yang sebenarnya lu pertahanin? Orangnya? Atau perasaannya? Karena begitu lu sadar itu, lu nggak cuma keluar dari toxic relationship, tapi lu keluar dari pola lama. Gue saranin kalian buat pelan-pelan jalanin framework yang gue jelasin di atas. Lu juga nggak perlu mutusin apapun hari ini, cukup sadari. Karena buat banyak orang, kesadaran kecil ini cukup buat merusak pola lama.